Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda Solihah? Semoga kalian sehat, selalu dalam lindungan Allah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah pecahan. Tapi yang pertama kita pelajari adalah review dulu materi pecahan di kelas 4 ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian, para siswa diharapkan bisa menyederhanakan pecahan. Yang kedua, siswa dapat mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan sebaliknya dapat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Penggunaan pecahan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, gambar apa? Ya, itu adalah gambar jus jeruk yang dimasukkan ke dalam gelas yang sudah diminum ya. Kira-kira tinggal berapa bagian? Ya, jus jeruknya kira-kira tinggal 2/3 bagian. Gambar kedua adalah semangka. Semangka diiris, yang diiris berapa bagian? Yaitu kira-kira adalah 1/4 bagian. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar kue. Kuenya dipotong-potong, dipecah menjadi berapa bagian? Setiap satu bagiannya, ya, itu adalah 1/5 bagian. Coba kalian ingat apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. A disebut sebagai pembilang, B disebut sebagai penyebut. Bentuk pecahan, masih ingat kan? Ya, yang pertama adalah pecahan biasa, dicontohkan 1/4. Kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, di sini contohnya bilangan bulatnya 2, 1/4-nya pecahan biasa. Nah, dijadikan 1, digabung menjadi pecahan campuran. Selanjutnya adalah bentuk pecahan desimal. Contohnya 0,5 ya, yang ada koma-komanya itu desimal. Dan di sini yang terakhir adalah persen. Persen berarti artinya apa? Per 100. Disimbolkan dengan lambang seperti itu, ada seperti 0, 2 dan ada garis miringnya 25%. Menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan dikatakan sederhana bila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan lagi, kecuali faktornya 1. Contohnya yang pertama, 15/27. FPD atau faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 27 adalah 3. Sehingga bilangan tersebut masing-masing dibagi 3. Hasilnya adalah 5, 27 dibagi 3 adalah 9. Sehingga
Hasil sederhananya adalah 5/9. Yang kedua, 28/98. FPB dari keduanya adalah 14. Sehingga 28 dibagi 14 sama dengan 2. 98 dibagi 14 sama dengan 7. Sehingga hasilnya adalah 2/7. Dan terakhir adalah pecahan campuran 2, 18/42. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita lihatnya pada pecahan biasanya, yaitu pada bilangan 18/42. Kita cari masing-masing FPB-nya, kita cari masing-masing faktornya atau menggunakan FPB, ketemu 6, sehingga masing-masing dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3, 42 dibagi 6 sama dengan 7. Bilangan 2-nya tetap sama dengan 2-nya tetap 2, yang belakang atau bagian pecahan biasanya 3/7. Mengubah bentuk pecahan. Pecahan yang akan kita ubah adalah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya pertama 7/3. Masih ingat kalian, per itu artinya bagi, sehingga 7/3 sama dengan 7 dibagi 3. Hasilnya 2, sisa 1. 2 kita tulis sebagai bilangan bulatnya dan 1 adalah sebagai pembilangnya atau kita tulis di bagian atas. Sedangkan penyebut kita tulis tetap 3. Nah, kalian juga bisa mendapatkan atau memperoleh dengan cara porogatif atau pistol ya. Nah, seperti gambar di samping soal, contoh soal. Nah, sekarang yang kedua, 23 dibagi 4 sama dengan 5, sisa 3. 5-nya ditulis sebagai bilangan bulat, 3-nya pembilangnya, dan 4 tetap sebagai penyebutnya. Nah, bentuk yang kedua adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya yang pertama adalah pecahan campuran 21/3. Caranya adalah masih ingat kan? Bagian bawah atau penyebut kita kalikan bilangan bulatnya, yaitu 3 kali 2. Setelah itu ditambahkan bagian atas atau pembilangnya. Hasilnya adalah 3 kali 2, 6 ditambah 1. Bagian bawah atau penyebutnya tetap per 3. Hasilnya 7/3. Yang kedua juga sama, 5 3/4. Bagian penyebutnya kita kalikan dengan 5. 4 kali 5 ditambah atasnya atau pembilangnya per 4. Penyebutnya sama dengan 23/4. Agar kalian lebih memahami materi kali ini, Ustazah memberikan 8 latihan soal. 4 soal untuk menyederhanakan pecahan, 2 soal mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan 2 soal terakhir mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar matematika pada hari ini. Semoga kalian lebih memahami lagi tentang pecahan, khususnya menyederhanakan pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.